Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, kapal kayu dari Pulau Hiri tujuan Ternate nyaris tenggelam di perairan Ternate. Menggugat media Tempo ke pengadilan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman terus dikecam jurnalis dan berbagai organisasi pers di Ternate. Tercemar ratusan ton sampah, Pantai Paso Ambon kembali terlihat jorok. Langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran terhadap media sekelas Tempo adalah langkah buruk, adalah langkah-langkah yang dimana bentuk dari Orde Baru di era demokrasi ini. Puluhan jurnalis dari berbagai media dan berbagai organisasi pers di Ternate menggelar aksi solidaritas mendukung media Tempo. Aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada media Tempo atas gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dengan membawa berbagai poster, para jurnalis menilai gugatan tersebut bukan sekadar perkara hukum, melainkan ujian bagi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Dalam orasinya, massa menyatakan Amran Sulaiman sebagai pejabat publik harusnya lebih terbuka terhadap kritik. Apabila merasa dirugikan akibat pemberitaan, seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Para jurnalis menilai Amran telah menghambat kritik media. Menteri-menterinya, atas-atasnya adalah saling makar. Kita tahu bahwa ancaman ini bukan hanya pada Tempo. Jika putusan ini dinyatakan bersalah, maka ini dampaknya nanti bisa ke semua media, termasuk media kita sendiri atau media lokal, dan ini menjadi ancaman serius kita semua. Karena kita tahu bahwa pers yang bebas adalah tiang penopang demokrasi, bukan musuh kekuasaan ya. Dan Aji mempunyai beberapa poin pernyataan singkat. Selain menyuarakan solidaritas untuk Tempo, para jurnalis juga meminta agar tidak ada kriminalisasi terhadap media di Indonesia. Mereka mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan yang dinilai mengancam kemerdekaan pers. Media Tempo juga telah melaksanakan rekomendasi dari Dewan Pers seperti mengganti judul dan memuat hak jawab, namun Amran Sulaiman tetap menggugat media Tempo secara perdata menuntut ganti rugi 200 miliar rupiah. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Besok akan terjadi pada media-media. Dia tidak akan berani lagi mengkritik pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Pak Kapolsek, ini sudah kedua kalinya. Pergantian kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur masih terus menyisakan masalah, bahkan membuat warga protes. Seperti yang terjadi di Desa Danama, Kabupaten Seram Bagian Timur. Protes ini buntut dari kekecewaan sebagian warga atas pergantian kepala desa Danama yang dianggap syarat dendam politik. Sebelumnya Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menggantikan Jamil Rumpot sebagai Kepala Desa Danama dengan Raat Rumpot. Tak terima pergantian itu, sebagian warga pendukung Kepala Desa lama pun protes. Peristiwa ini sangat disayangkan berbagai pihak sebab mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban serta mengganggu aktivitas pelayanan di kantor Desa Danama, Kabupaten Seram Bagian Timur. Hari ini kita mau sampaikan bahwa yang melakukan penolakan itu adalah sebagian daripada masyarakat di negeri masyarakat Danama, tapi tidak semuanya. Saya tidak menginginkan untuk masyarakat Danama itu mereka langsung terjun di dalam sesuatu yang tidak sama kita inginkan, maka kita berusaha untuk menahan diri sekaligus menyampaikan kepada beta pun orang-orang, beta pun keluarga, beta pun masyarakat untuk menahan diri, tidak boleh memberikan tanggapan dan respon terhadap apa yang mereka sampaikan itu.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagian warga yang protes kemudian dibubarkan paksa polisi. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian timur. Pasca terbakarnya satu ruangan belajar SD Kristen Nurwe, Kecamatan Kairatu Barat, hingga kini belum ada solusi dari pemerintah. Padahal sekolah SD ini terbakar sudah 8 tahun lalu akibat korsleting listrik. Pihak sekolah belum mendapat respon positif dari pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan setempat. Padahal sudah disuarakan berkali-kali. Akibat musibah tersebut, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini terganggu. Kalau memang itu hak saya untuk terima, kembali saya serahkan kepada pemerintah daerah. Kan tidak mungkin bantuan pusat itu daerah tidak tahu. Pasti daerah tahu, dan ketika daerah tahu, tolonglah begitu ada pencerahan ke kami. Karena tidak mungkin, ini kan sudah gelombang pertama sudah jalan ya, beberapa sekolah sudah jalan, sekolah-sekolah Kristen sudah jalan bantuannya, mereka sudah kerja bangunan. Kan pasti Dinas Pendidikan ataupun pemerintah daerah pasti tahu itu. Untuk belajar mengajar, siswa kelas 1 hingga 6 ditempatkan dalam 3 ruangan dengan sistem belajar secara bergantian. Pihak sekolah mendesak pemerintah serta dinas terkait segera membangun kembali sekolah ini agar aktivitas belajar mengajar kembali lancar. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Kapal kayu berpenumpang 16 dan ABK mati mesin di sekitar perairan Ternate pada Sabtu siang. Insiden naas ini langsung direspon oleh kapal lain dan langsung melakukan pertolongan. Para korban kemudian dievakuasi bersama kapalnya menuju ke pelabuhan Jikumalamo Ternate untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Insiden yang terjadi sekitar pukul 15.30 mendekati pukul 16, itu ada motor kayu dari Hiri yang menuju ke Ternate mengalami insiden. Dalam perjalanan itu mesin yang seharusnya 2, mereka cuma pakai 1 dan mati di dalam perjalanan yang sudah mau dekat dengan pelabuhan Jikumalamo. Itu disebabkan ada beberapa faktor, terutama alam. Tadi ada sedikit gelombang sehingga dia sempat terombang-ambing sekitar beberapa menit. Terus datanglah teman-temannya yang motor speed menolong dan membawa ke pelabuhan Jikumalamo untuk dievakuasi. Dan sampai saat ini informasi yang kami dapat apa penumpangnya sudah selamat semua sampai di rumah masing-masing. Kapal kayu bersama 16 penumpang dan ABK ini sebelumnya berangkat dari Pulau Hiri tujuan Ternate. Di lokasi kapal mati mesin akibat dihantam gelombang tinggi dan nyaris tenggelam. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate.